Aku inget banget dulu waktu hamil. Kan Naing punya anak dulu ya. Iya. Dia lahiran dulu. Waktu aku hamil dia bilang gini, Slin, puas-puasin tidur katanya gitu. Kenapa? Iya. Ntar lu begitu keluar. Kata dia. Mau pindah nggak nih? Mana? Finland. Hah? Bagus tuh Eropa. Aduh, asikan ya, Iya. asikan ya. Enak tuh kayaknya. Gimana caranya? Tapi harus punya anak dulu. Pabriknya buka lagi dong. Oh enggak. Sepabrik buka lagi. Kayaknya asik nih kalau buat diobrolin nih. Aduh, ya udah. Yuk, kita ngobrol ya. Yuk. Di mana lagi? Kayaknya banyak nih, ada Estonia, Eropa ya, Eropa kayaknya ya, itu asik deh. Estonia di mana itu? Korea juga. Wah, Oh, berminat Cel? berapa di Korea? Makanya serius amat. Nih bacanya. Tuh, kalau baru lahir berupa tunjangan bulanan sebesar 1 juta won. Wow. Tapi memang banyak loh negara-negara yang membuka kayak gitu ya. Siapa aja yang mau menjadi warga negara, apalagi kalau sampai punya anak dan dikasih tunjangan besar. Karena krisis Apa ya? Muda ya. Kenapa populasi. sampai mereka Iya. Bisa anak muda pasti. Karena anak mudanya Iya. banyak yang nggak mau berkeluarga, Iya. nggak mau punya anak. Mungkin berkeluarga iya, tapi nggak mau punya anak gitu. Jadi kan jumlah Habis penduduknya lama-lama. makin sedikit Lama-lama. ya. Iya. Orang tua semua. Iya, orang tua Iya. semua. Iya, aku pernah baca tuh Jepang begitu loh. Iya, di Jepang pernah ya ada satu kota yang isinya udah tinggal 1 orang. Banyak sekolah Dan yang- terancam tutup. Iya, Sekolah betul. SD, Udah ada TK beberapa di juga Jepang di itu Jepang udah tutup udah. karena mereka udah nggak punya murid lagi. Bisa begitu ya. Iya. Nah itu tuh, aku penasaran ya, kenapa sih ya? sampai anak-anak muda sekarang itu mereka kayak punya anak itu kayak sesuatu yang menakutkan, beban, anti gitu. Betul. Child free maunya gitu kan. Iya, dan Mungkin lebih ya itu. memilih itu punya apa pet aja ya. Anabul. Apa ya? Punya guguk, apa punya kucing Iya. gitu. Kenapa ya? Kenapa sampai gitu? Apa sih coba? Apa sih Biaya. yang membuat biaya, pasti biaya. biaya. Terus Repot kali ya. Fisik. fisik. Berubah. Oh, berubah. Berubah. Nggak bisa gitu lagi ya. Jadi tidak begini, Jadi jadi begini. Yang tadinya kencang jadi kendur. Bisa. Sekarang kan teknologi canggih kan. Betul. Yang besar bisa dikecilin kan. Gampang kok. Teknologinya ada. Tinggal bilang ya, Dok. Iya. Langsung mau di mana? 1 kilo, 2 kilo. Biaya takut. Capek, takut tadi ya, beban, Iya, jadi beban, beban. tanggung jawabnya gitu kan ya, sama fisik. Apalagi? Kira-kira apa lagi ya yang menjadi keberatan mereka ya? Ya paling ini sih kayaknya biaya dan ngurusnya ya, kerepotannya berarti biaya ya, ekonomi mereka ya. Heeh. Padahal dulu zaman kita nih ya, zaman kita gitu, kita dulu gimana mengatasinya gitu sampai kok Kalau dulu kata orang dulu banyak anak banyak rezeki. Makanya sampai 12, 11. Iya, itu zaman Zaman oma. Iya benar. Pas zaman kita juga. Zaman mami kita udah beda. udah Iya. 4. Terlalu banyak. Zaman Zaman ibu-ibu kita, dua, Tiga. Iya Iya. kan. Nah, Ya makanya sebenarnya punya anak kan ada ininya juga dong, pasti ada kan. kesenangannya sendiri, Ada ada happiness-nya. senangnya. Dan sebenarnya gini, kalau anak itu, kalau dari segi biaya ya, Mm-mm. kalau orang dulu bilang banyak anak banyak rezeki, ya
Bener juga hampir ya? bener, tapi memang setiap anak itu ada berkatnya masing-masing. Itu sih kalau mau tahu pengalaman kita. Yang penting gini, emang kalau aku lihat ya, banyak orang yang punya anak itu asal punya anak. Jadi nggak di planning Ya. gitu. Jadi mungkin belum siap secara finansial gitu. Yang penting kan kalau anak itu kalau udah dipercayakan anak berarti kan harus diurus. Dirawat, dididik, ya kan, diberikan pendidikan dan kehidupan yang benar-benar layak buat Anak. bukan mewah ya, bukan Iya, mewah iya. gitu loh, tapi diberikan keluarga lah, rumah gitu bagi anak-anak. Nah itu sih, jadi ya sebenarnya tiap anak nggak perlu khawatir ya Cel ya, benar nggak? Nah, happiness-nya coba ibu-ibu. Ya itu tadi ada berkatnya sendiri loh buat anak-anak. Mereka Ngegemesin, lucu. Waktu kecil lucu. Kerja udah capek gitu kan, mumet gitu ya, terus dia disambut kan, kucuk ada boneka. Anak pun juga lucu Cel. Kalau anaknya bilang anak pun juga lucu. Agak lain. Beda lucunya Beda ya. Lain ya. Lebih ada apa lucunya? Gini. Kan dia bisa Karena ngomong. dia itu adalah Terus ada perkembangan ya. Lagian kalau ngeliat dia ya kayak ngeliat kita. Masih kecil belum. Tambah gede. Lihat adatnya tambah adat gue nih. Terus apa lagi selain lucu waktu kecil? Terus udah besarnya ada ini nggak? Lucu. Jadi teman. Oh, jadi sohib ya. Jadi Bisa diajak iya, ngobrol, bisa Bisa dimintain diajak. pendapat, Bisa dimintain bantuan Mintain cuci bantuan. piring. cuci piring ya. Ada mami mau pergi dulu. Ntar ada Iya. gocekan, terimain ya barangnya. Ya kalau anak pun bisa nggak disuruh cuci piring? Ya nggak bisa. Nggak bisa. Yang Bisa ada kita diajak mesti shopping. ngerepotin Share kita. dia. Ajak shopping, tapi dia ngikutin doang. Nggak bisa kasih pendapat ya. Mami Nggak bajunya bisa. warna kuning aja cakep. Kalau anak ya, anakku sih belum kerja. Sepupuku anaknya udah kerja, bilang begini. Enak juga, kita nggak minta gaji dia loh, tapi dia selalu bagi Kasih. gajinya. Iya. Ada uang jajan tambahan ya Mami. Ada tambahan buat mami. Terus apa lagi tuh selain kecilnya lucu, besarnya jadi teman, terus bisa bantu-bantu, apalagi? Kalau aku ya, aku ngerasa Apa? Tuhan percayain anak itu sebenarnya adalah memberi kesempatan buat aku bertumbuh, diproses. Betul. Proses. Aku inget banget dulu waktu hamil, kan Naing punya anak dulu ya, dia lahiran dulu. Waktu aku hamil dia bilang gini, Slin, puas-puasin tidur katanya gitu. Kenapa? Iya. Ntar lu begitu keluar, kata dia gitu, nggak bisa tidur katanya. Soalnya bukan nggak bisa tidur gimana, maksudnya kita nggak bisa tidur Berkurang sepuas apa masanya. gitu ya. Iya. Waktu tidurnya berkurang. Iya. Nah, buat aku ya dulu, maksudnya gini, dulu tuh kayak melihat itu sebagai satu beban ya. Mungkin kalau anak-anak cewek sekarang kurang tidur gini gitu ya, jangan jadikan ini satu. Tapi ternyata itu adalah salah satu kesenangan dalam artian gini, bertumbuh, belajar bagaimana kita itu tidak mementingkan diri kita sendiri, tapi kita lebih mementingkan, nggak usah ngomong orang lain ya, gitu kan. Anak loh, Iya. anak itu istilahnya adalah bagian dari diri kita sendiri yang bagian dari diri kita ya, Kagi kan, mewarisi semua yang gen-gen yang ada pada kita gitu kan, semua gitu kan, ya dia adalah kita gitu. Nah itu ada kesenangannya tersendiri gitu. Jadi aku berasa aku belajar jadi lebih sabar, belajar tidak melulu melihat aku maunya ini nih, aku mau tidur nih, aku mau ini. Kadang kita ngebaca anak tuh nggak gampang ya, apalagi bayi ya Cel, dia cuma bisa nangis kan, Nangis ya doang. kan? Aduh dia mau apa ya, dia lapar, dia kedinginan, dia apa nih? Insting yang jadi. Iya, jadi Insting seorang melatih ibu. insting seorang ibu. Jadi tahu apa yang dia mau, Iya, jadi kita otomatis bisa, kita tahu. jadi insting, dia lapar nih gitu, dia kedinginan nih. Dan satu gitu. lagi, Heeh. karena dia kan di dalam kandungan kita, jadi kita punya Hati. kontak batin. kontak batin, betul. Ada kontak batin. Iya. Emotional relationship ya. Ada hubungan emosionalnya ya. Iya. Iya.
Betul. Iya, tapi Betul. iya benar juga sih Cel. Kemarin ini kamu ngomong kayak gitu ya. Kemarin ini anak-anakku, aku nggak tahu anakku itu kecelakaan gitu ya. Tapi aku bisa berasa gitu. Kayaknya kenapa-napa gitu loh. Itu kontak gitu. Terus aku chat dia. Aku chat gitu, maksudnya aku kayaknya ini kenapa-napa nih. Ini Kayaknya kenapa-napa. ada sesuatu iya, gitu ya. Dan Jadi benar. bisa kontak dan benar. Iya. Itu Benar. feeling Gitu. seorang mami. Iya, kadang-kadang ada masalah pun kita bisa tahu. Iya. Kalau anak ada masalah gitu kita bisa kamu Ini kayaknya kenapa? lagi ada sesuatu nih. Kamu kenapa? Berarti Gitu. punya anak tuh happy ya sebenarnya ya. Ada banyak Aduh, hal-hal ada banyak. positifnya juga gitu kan. Kalau mau hitung untung ruginya ya lebih banyak untungnya sih. Ini ya teman-teman, Melebih-lebihkan nggak sih? teman sahabat-sahabat, ini nih pengalaman real. Iya, pengalaman Dari- kami ya. Ya. Jadi jangan takut punya anak karena juga memang ada ininya ya. Kita kan harus beranak cucu dan bertambah banyak. Iya. Nah, kenapa sih sebenarnya Tuhan suruh kita begitu, Ci? Karena ya itu kan harus ada yang kita gini, manusia tidak hidup selamanya. Harus kita wariskan ya. Iya, jadi harus ada Legacy. sustainability. Legacy, ya. Iya, berkelanjutannya. Makanya negara-negara tadi itu kan perlu orang karena muda populasinya- apa gitu ya yang mengisi negaranya gitu kan, menjalankan ekonomi di kotanya gitu kan. Makanya orang sampai diimingin dibayar kalau Dikasih sampai uang gitu dikasih ya. uang gitu kan. Ya itu untuk sustainability ya. Iya. Coba kalau nanti stop nih dari generasi ini nggak mau punya anak. Terus Habis yang sudah. udah selesai ini kan nanti tambah tua Tambah tua habis kosong dong. ya. Habis, Kosong betul. dong. Kosong. Nanti siapa yang berjuang untuk negaranya? Siapa yang mau warisi? Iya, yang mewarisi siapa yang berjuang untuk negaranya, siapa yang nanti ya kan kita Iya. memang harus ya sustain ya. Yes, Itu salah satu cara untuk sustain. Tapi juga sustainnya itu ya sekarang kita lihat jumlah penduduk yang ini ya tetap ya harus Iya, diatur, harus direncanakan dengan bijaksana Betul. gitu. Karena kalau dipercayakan anak, sekali lagi itu kan ada satu tanggung jawab untuk mendidik, Iya, untuk betul. memberikan dia Betul. pendidikan yang Baik. baik. Tapi nggak cuman pendidikan sama uang loh. Emosional kita perlu tanggung jawab juga. Iya, betul. Karena kehadiran cuman ngasih uang sama kehadiran seorang ayah atau ibu di tengah mereka itu penting banget. penting. Kadang-kadang ada yang bilang anak, Betul. mami memang ada di rumah mami, cuman nggak sama-sama sama aku, Iya. mami itu sendiri kan ada. maminya sibuk sendiri, Iya. papi sibuk, mami Iya. sibuk ya. Jadi Tapi memang dengan adanya anak kita belajar Iya. punya relationship ya. Betul. Relationship, bagaimana berfungsi, bagaimana Mengatur waktu. mengatur waktu, Iya. mengatur perhatian loh. Iya. Kadang ya sometimes aku dulu nih ya pernah ngerasain Cel, Hah. main sih sama anak. Ini anak gitu, tapi otakku di mana-mana. Terus kadang emak sekarang apalagi udah punya handphone ya. Wah, Dulu itu zaman dia. kita ada handphone ya. Mungkin masih BlackBerry gitu kan. Nah, ada sih di situ tapi nggak membangun relasinya, relation. nggak ajak anak komunikasi, ngobrol, nggak ya. komunikasi. Cuman hadir, tubuhnya aja ada di situ. ada di situ, tapi kitanya mikir kemana-mana atau kita sibuk sendiri tuh yang tadi namanya. Jadi selama kita memang dikasih kepercayaan dan memang bisa ada kemampuan dari Iya. kesehatannya, dari keuangannya, Iya. dari kemampuan secara mental kita bisa membina anak gitu kan ya. Sebaiknya ya udah Nggak usah jangan takut. Jangan gitu takut. ya. Nah, intinya tuh jangan takut. Kecuali memang jangan ada khawatir. ada hambatan ya misalnya sakit, sakit, ya, gitu, betul. tidak bisa punya anak. Iya. Mungkin ya, aku sih jadi tiba-tiba kepikir nih. Anak-anak sekarang mungkin mereka takut salah satunya itu karena mereka merasa mereka gagal atau takut mereka menjadi orang tua yang gagal. Bisa jadi. Ya, bisa Ya, jadi karena Bisa jadi. mungkin punya trauma, ada pengalaman pribadi di dalam keluarga yang membuat mereka trauma, mereka nggak berpikir ya udah lebih baik tidak punya anak gitu Dia ya. pikir daripada keluarga dia seperti ini, Mendingan nggak Mendingan usah. nggak Mendingan usah. nggak usah gitu ya. kasihan anak-anak dia pikir gitu kan, Iya. karena dia ngerasain gitu. Betul. Ya, jadi sebetulnya itu tadi ya, tidak perlu khawatir, tidak perlu takut karena
memiliki seorang anak itu adalah sebuah kepercayaan, privilege ya. Kayak suatu kepercayaan, satu kehormatan yang Tuhan kasih, Tuhan percayain. Kalau Tuhan percayain berarti Tuhan kasih kemampuan, betul. Dan Tuhan dan kesiapan, menyediakan ya. Iya, Tuhan menyediakan. Ya, asal kitanya sebagai orang tua ya benar-benar kita belajar juga mungkin jadi orang tua ya, belajar kita sama-sama belajar, sama-sama belajar, bener. Orang tua pun sebenarnya belajar ketika kita mengarahkan anak-anak kita, mendidik anak-anak kita belajar. Nih, kalau misalnya orang tua semua, itu kan orang tua kan pasti kan makin lama makin tua kan dia makin turun ya. Makin lupa, fisik ini. Kan nggak mungkin, nggak mungkin kan dia mempelajari teknologi kedepannya bagaimana gitu padahal kan. Sekarang teknologi udah canggih ya, makin lama makin maju, nggak mungkin masa dia mau mesti belajar lagi gitu kan, nggak mungkin. Yang pasti yang muda-muda kan yang harus. Jadi harus ada terus ya generasi yang muda-muda. Kalau nanti ketinggalan kalau sama semua pada nggak mau punya anak gimana? Nggak ada yang mewariskan ya, atau apa tuh nggak ada yang bisa meneruskan, nggak ada legacy dari ini dari ke keilmuannya, teknologinya, pengembangannya gitu kan ya. Memang perlu ya generasi, sangat perlu gitu kan. Belum lagi ya kayak tadi negara ya, makanya negara itu butuh penduduk itu kan karena ya harus ada yang meneruskan. Ya bukan cuma itu, kalau di dalam keluarga kita sebagai contoh aja harus ada yang meneruskan tradisi keluarga. Usahanya ya. Jadi di keluarga juga kita perlu loh gitu yang mewarisi legacy itu tadi ya, legacy keluarga ya. Contohnya nih ya, legacy nih yang aku masih bisa merasakan tuh kopi. Kopi Taki itu dulu aku diajakin zaman papi ya. Papi itu dulu diajakin papinya. Diajakin papinya. Lama banget tuh ya. Sampai sekarang masih ada kan? Itu kan karena ada pemeliharaan legacy. Dia turunkan ke anaknya, dari anaknya mesti diturunkan ke cucunya. Jadi sampai sekarang kita masih bisa merasakan kopi itu gitu. Iya. Roti juga apa tuh? Tan Ekcuan. Itu juga tuh. Bakmi GM. Aduh. Jadi mau Lapar ya kita. Ngomongin makanan ya. Itulah pentingnya legacy ya. Betul. Dan supaya sustain, ada kesinambungan. Betul. Dan juga untuk banyak orang-orang yang berjuang untuk bisa memiliki anak. Kan? Yang pejuang garis 2 itu tuh mereka bukannya nggak mau tuh punya anak, mereka pasti kepengen banget punya anak. Dia sampai bayar ratusan juta loh. Itu dia. Iya, benar. Terus itu hal ada kayak yang gitu gagal, udah bayar. Temenku bayi tabung berkali-kali, gagal. Itu nggak gampang. Nggak gampang ya gitu. Jadi kalau yang apa tadi Ci, yang bisa, yang punya kemampuan secara fisik, secara finansial dan secara mentalnya gitu ya. Ya kita sangat mensupport gitu, mengencourage, jangan takut. Happiness-nya jauh lebih banyak daripada ya itu tadi ya dari anak. Jadi kesimpulannya teman-teman, intinya kalau kita tidak belajar untuk tidak berfokus hanya kepada diri kita sendiri, kesenangan kita, kepentingan kita ya, buat para sahabat-sahabat perempuan gitu ya. Memang untuk menjadi seorang ibu itu butuh pengorbanan. Betul. Tetapi percayalah pengorbanannya itu tidak pernah sia-sia. Ya, dan saya percaya sahabat-sahabat perempuan ketika kalian punya keinginan memperlengkapi diri untuk menjadi seorang ibu yang baik, waduh, anak-anak kita itu akan membawa kesenangan yang begitu banyak, joyful ya, kesenangan, kegembiraan, sukacita gitu loh, buat hidup kita. Anak jangan dijadikan beban. Anak dijadikan teman. Ingat itu. Jadi kalau ada teman-teman yang punya pengalaman, saran ya mengenai topik ini, mau berbagi cerita, silahkan ketik di kolom komentar. Nah, terus dukung kami dengan cara like, share, dan subscribe di channel Cerita Perempuan. Dari perempuan, oleh perempuan, untuk perempuan hebat kita semua.